Bagaimanakah manusia bisa mendapat jaminan akhirat? Apa jalan keselamatan dalam Al-Quran dan Injil? Inilah petunjuk dari firman Allah, agar manusia berdosa bisa memperoleh keselamatan, berdasarkan Al-Quran dan Injil, yaitu terdapat 6 poin penting berikut ini. 1. Mencari jalan lurus. Setiap manusia rindu mendapat jalan lurus menuju surga, khususnya mukmin merindukan hal ini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran Surah 1 ayat 6. Tentunya jalan yang lurus lebih baik bagi seorang pengendara daripada jalan berliku. Demikian halnya dengan jalan lurus ke surga. Allah mengasihi manusia, sehingga Allah mau manusia selamat. Oleh karena itu, Allah mau menunjukkan jalan bagi manusia yang mencarinya. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh, engkau akan kubimbing dan kunasihati. Zabur 32 ayat 8. Apa petunjuk jalan lurus atau jalan keselamatan dalam Al-Quran? Ada ayat yang sangat tegas menyatakan, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya yaitu Isa. Quran Surah 4 ayat 159. Injil menyatakan Isa adalah jalan. Yesus atau Isa Al-Masih berkata, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Injil, Yohanes 14 ayat 6. Rupanya Isa adalah jalan Allah agar manusia mendapat selamat. 2. Percaya akan sifat Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim atau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang yang merindukan keselamatan perlu mengenal Allah. Ia adalah Sang Maha Pemurah dan Pemberi Rahmat. Allah mau menolong manusia yang berdosa. Memang manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan rahmat Allah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dan menyelamatkan diri dari neraka, kecuali dengan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, Allah menyatakan rahmatnya melalui Isa. Kami menjadikannya Isa Al-Masih sebagai suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Quran Surah 19 ayat 21. Memang Isa Al-Masih adalah pernyataan rahmat Allah. Melaluinya manusia memperoleh selamat. Dia, Isa Al-Masih, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Injil, Titus 3 ayat 5. Jadi, sifat Maha Pemurah dan penuh rahmat Allah, dinyatakan melalui Isa Al-Masih. 3. Memperhatikan isi Injil. Semua orang yang rindu jalan lurus perlu memperhatikan isi Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah 5 ayat 46. Ada petunjuk jalan keselamatan dalam Al-Quran. Tertulis bahwa setiap orang, bahkan ahli kitab, perlu menegakkan ajaran Injil. Quran Surah 5 ayat 68. Injil berisi kebenaran Allah yang Isa ajarkan. Injil menyatakan jalan lurus pada keselamatan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya yaitu Kristus Isa Al-Masih telah mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Injil, 1 Korintus 15 ayat 2-4. Saat orang membaca Injil maka akan melihat pernyataan rahmat Allah bagi manusia, dan akan mendapatkan jalan lurus ke surga. 4. Mengetahui pribadi Isa Al-Masih. Mengapa perlu mengenal Isa dan bukan nabi lainnya? Al-Quran maupun Injil menyatakan Isa sangat istimewa. Ia berbeda dari manusia lainnya. Beberapa contoh keistimewaan Isa adalah, Isa satu-satunya yang lahir dari perawan. Quran Surah 19 ayat 20 dan Injil, Matius 1 ayat 18. Isa adalah ruh dan kalimatullah. Quran Surah 21 ayat 91, Quran Surah 4 ayat 171 dan Injil, Lukas 1 ayat 35. Isa satu-satunya orang yang suci. Quran Surah 19 ayat 19 dan Injil, 1 Petrus 2 ayat 22. Isa membuat banyak mukjizat bahkan membangkitkan orang mati. Quran Surah 3 ayat 49 dan Injil, Matius 11 ayat 5.
Isa sekarang berada di surga. Quran Surah 3 ayat 55 dan Injil, Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Isa mengetahui hari kiamat dan menjadi hakim adil. Quran Surah 43 ayat 61 dan Injil, 2 Korintus 5 ayat 10. Jadi, jelas mengapa manusia perlu mengenal Isa. Ia sangat istimewa, berbeda dari semua nabi lainnya. Hanya melalui Isa manusia bisa mendapatkan selamat. 5. Mengerti arti pengorbanan anak Ibrahim. Setiap perayaan Idul Adha umat Muslim memberikan kurban. Arti kegiatan ini sangat dalam. Mengertinya dapat menuntun Anda pada jalan yang lurus. Ibrahim taat kepada Allah untuk mempersembahkan anaknya. Namun Allah menyediakan korban penebusan. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surah 37 ayat 103 dan ayat 107. Korban ini menjadi lambang penebusan Allah bagi dosa manusia. Allah menyediakan pertolongan agar manusia berdosa bisa mendekat padanya. Kurban penebusan melambangkan Isa. Dialah kurban sempurna Allah untuk menghapus dosa manusia. Nabi Yahya memberi kesaksian, lihatlah anak domba Allah Isa Al-Masih yang menghapus dosa dunia. Injil, Yohanes 1 ayat 29. Isa Al-Masih datang ke dunia menjadi tebusan bagi setiap orang. Dia telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia di kayu salib. Injil, Ibrani 9 ayat 28. Manusia yang mau mengimaninya akan menerima pengampunan dosa. Tidak ada manusia lain yang mampu menjadi korban sempurna. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Quran Surah 17 ayat 15. Inilah alasannya Allah mengutus Isa ke dalam dunia. Mengerti hal ini membawa kita kepada poin berikutnya. 6. Berdoa menyerahkan diri kepada Isa. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah mengimani sepenuhnya pada Isa Al-Masih. Ia telah berkorban di kayu salib. Ia mati, namun Allah membangkitkannya. Ia menjadi jalan Allah bagi keselamatan manusia. Selanjutnya Anda bisa bertobat dari semua dosa. Akui dan minta Allah mengampuni dosa dalam nama Isa. Jika kita mengaku dosa kita melalui Isa Al-Masih, maka Ia Allah adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Injil, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dengan hikmat, Anda dapat berdoa untuk menyatakan mau mengimani Isa, meminta ampunan atas semua dosa, dan selanjutnya mau hidup mengikuti kebenaran Isa Al-Masih. Allah akan memberikan rahmat sehingga Anda selamat. Dan aku, Isa Al-Masih, memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Injil, Yohanes 10 ayat 28. Berikut ini salah satu contoh doa untuk memohon keselamatan Allah. Tuhan, saya datang dengan kerendahan hati ke hadapan-Mu. Saya mengakui segala dosa yang telah saya lakukan selama ini. Ampuni saya ya Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran saya dari segala dosa. Saya percaya Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Karena Isa Al-Masih telah mati di kayu salib ganti saya. Saat ini juga saya mengundang Isa Al-Masih untuk masuk dalam hati saya. Supaya hati saya diperbaharui. Saya bersyukur dan berterima kasih karena saya beroleh anugerah keselamatan. Saya bersyukur karena memiliki Juru Selamat yaitu Isa Al-Masih. Ia memberikan jaminan pasti hidup kekal di surga. Amin.